Di balik gerbang pesantren, cerita inspiratif guru dan santri. Suara lantunan ayat suci mengalun lembut di balik bangunan sederhana Pondok Tahfidz Darul Anwar Kekait, Lombok Barat. Di sanalah sosok bersahaja bernama Ustaz Khalik mengabdi dalam senyap, tanpa sorotan lampu panggung atau gelar akademik mewah. Lelaki itu telah menjadikan hidupnya satu dengan Al-Quran, bukan hanya sebagai hafil, tapi sebagai penggerak jiwa para santri. Puncak perjuangannya adalah saat ia dinyatakan menuntaskan Khataman Kubra, sebuah khataman penuh 30 juz Al-Quran dengan metode talaqi musafahah yang hanya segelintir mampu mencapainya. Ustaz Khalik bukanlah seorang yang lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dari keluarga petani sederhana, dan sejak remaja telah menetapkan niat untuk mengabdikan hidupnya di jalan Al-Quran. Saat pertama kali menginjakkan kaki di pondok Darul Anwar Kekait, ia tidak membawa banyak harta, hanya semangat dan keyakinan bahwa Al-Quran bisa membentuk jalan hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia tidak hanya mengajar, ia menjadi pembimbing rohani, teman curhat santri, bahkan kadang ikut menyapu dan memperbaiki fasilitas pondok. Kalau bukan karena cinta pada Al-Quran, mungkin saya sudah berhenti di tengah jalan. Khataman Kubra bukanlah sekadar menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran. Ia adalah bentuk puncak pengujian hafalan secara lisan di hadapan para masyayikh, disertai talaqi dengan ketelitian tinggi. Kesalahan kecil bisa mengulang banyak bagian. Selama 2 tahun, Ustaz Khalik menyempurnakan hafalannya dengan penuh disiplin. Ia bangun lebih pagi dari santri, tidur lebih larut, sering menyendiri hanya untuk murojaah. Suatu waktu, ia pernah jatuh sakit karena kelelahan mental dan fisik, namun tak pernah mengeluh. Yang saya takutkan bukan lupa ayat, tapi lupa rasa tunduk di hadapan Allah saat membacanya. Pada akhirnya, ia berhasil mencapai Khataman Kubra, disaksikan langsung oleh pengasuh pondok dan para santri. Momen itu tak hanya jadi kebanggaan pribadi, tapi juga menjadi inspirasi besar bagi para santri yang seringkali kehilangan semangat di tengah jalan. Kini, Ustaz Khalik bukan hanya dikenal sebagai pengajar, tapi juga sebagai simbol ketekunan dan keikhlasan. Santri yang awalnya malas murojaah berubah semangat karena meneladani beliau. Ia tidak pernah marah dengan suara tinggi, tapi cukup dengan nasihat lembut yang menembus hati. Saya bukan orang pintar, tapi saya belajar untuk terus berusaha setia pada Al-Quran. Itu saja.